A3s termasuk salah satu HP Oppo di tahun 2018 yang laris manis di pasaran sebagai HP yang mengusung aksen poni di kamera selfie-nya. Yang dikala itu lagi hype ya. Oppo A3s dijual pertama kali 2 jutaan bro. Ada pilihan RAM 3 dan RAM 2. Unit yang kami miliki ini RAM 2 guys, varian terkecilnya, yang kini bisa Anda beli di sekitar harga 500.000 saja, sesuai kondisi dan kelengkapan ya. Tapi kini ya, saking larisnya HP ini hingga sekarang ada pula seller yang jual Oppo A3s secara rekondisi dari varian RAM 4 hingga RAM 6. Jadi ya teman-teman harus hati-hati, pihak Oppo sudah lama menghentikan produksi HP ini. So, jika Anda tergiur ada unit Oppo A3s dalam kondisi baru di 2024, bisa dipastikan itu rekondisi. Cuma karena unit kami ini terlihat sudah kumal ya dari segi penampakan casingnya, dan punya varian RAM 2 saja yang dulu pernah dijual di pasaran, sehingga bisa dipastikan unit yang kami miliki ini adalah produk orinya Oppo guys. Spek singkat layarnya 6,2 inch, resolusinya HD Plus ya, berjenis IPS LCD. Refresh rate-nya jelas ya, masih 60 Hz. Tetapi untuk jenis proteksi layarnya sudah Corning Gorilla Glass 3. Jika digunakan di outdoor untuk ukuran HP lama sebenarnya masih oke, sedikit terlihat. Untuk feel sentuhan layarnya juga masih bekerja baik untuk geser-geser home misalnya. Cuma karena RAM-nya minim, kita harus sering-sering bersihkan cache-nya. Untuk versi Android-nya masih ada di Android 8 Oreo guys. Sedangkan chipsetnya pakai Snapdragon 450 14 nanometer dengan skor Antutu 900-an. Performanya mungkin ya hampir sama dengan MediaTek Helio P22 yang ada di HP Vivo Y16 masa kini. Nah, beda lagi ya jika kita bicara tentang respon sentuhannya untuk membuka aplikasi. Ya agak melambat pastinya ya, kurang satset gitu ya. Tapi yang saya suka pada HP ini tentang kualitas kameranya guys, yang masih cukup baik. Walaupun belum ada mode malam, tapi sudah punya sistem HDR. Hasilnya cukup oke ya, bahkan dibandingkan dengan HP 1 jutaan zaman sekarang. Kamera utamanya 13 megapiksel f2.2 dan depth 2 megapiksel. Untuk kamera bokehnya terlihat smooth ya, dan hasil foto outdoor di terik matahari juga masih bisa mengcapture tekstur awan dengan cukup akurat. Ya, walaupun untuk foreground masih ada area gelap ya, namun kembali lagi jika kita bandingkan dengan kamera Oppo A57 2022 yang juga pernah saya coba dengan bilangan sama resolusinya 13 megapiksel, Oppo A3s masih tergolong lebih bagus. Pun begitu dengan hasil videonya Full HD 30 fps. Hasilnya mirip dengan kualitas fotonya. Memang outputnya berguncang, tapi jika Anda edit, stabilisasinya akan bisa menghasilkan video layaknya HP 2 jutaan. Respon autofokusnya juga lumayan cepat. Oke, sekarang bagaimana ya jika Oppo A3s ini digunakan dalam bermain game? Apa masih bisa? Let's go, kita coba aja mainkan satu game ya. Untuk FPS-nya sayang sekali tidak bisa saya tampilkan ya, karena terbentur dengan versi Android-nya yang tidak memadai untuk mendownload aplikasi FPS Meter di Takostats. Jadi ya teman-teman lihat sendiri saja, plus nanti akan saya ceritakan bagaimana feel gameplaynya. Dan jangan dilupakan pula guys ya, HP ini walaupun keluaran lama ya, Oppo A3s ini sudah membawa charger speed hingga 20 watt, sehingga ketika baterai Anda tinggal 20%, bisa mengisi ke 100% hanya membutuhkan waktu 1,5 jam. Tapi untuk ketahanan baterainya itu relatif ya, karena misalkan teman-teman ingin membelinya pasti akan mendapatkan unit yang second, sehingga
untuk ketahanan baterainya tidak akan sama dengan unit kami ya. Dan untuk sensornya, Oppo A3s ini juga lengkap guys. Ada gyro, ada auto brightness, dan juga ada kompas. Ya guys, untuk bermain game FF ya, nyatanya HP ini masih kuat ya. Walaupun tidak selancar HP masa kini. Touch delay, frame patah-patah juga masih ada. Tapi jika Anda masih jago ya, so-so ya untuk bermain game ini di Oppo A3s. So guys, kesimpulannya apakah Oppo A3s masih layak dibeli di tahun 2024? Untuk beli varian RAM 3 mungkin masih oke ya. Tapi jika teman-teman beli RAM 2, Anda harus punya effort untuk mengakalinya. Contoh, untuk Playstore saja tidak saya update lagi. YouTube juga saya hapus untuk menghemat memori. Jadi misal kita mau lihat YouTube lewat browser saja. Namun kebutuhan dan budget orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Jika memang budget Anda minim 500 ribuan saja, ya jangan malu beli HP RAM 2. Toh fungsi dasar call dan WA masih bisa dipenuhi lewat HP ini. Yang penting komunikasi Anda dan keluarga serta pekerjaan masih bisa terhubung tanpa terputus. Sebutan HP kentang itu tergantung Anda ya, melihat dari sudut mananya. Di luar sana masih banyak juga saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung, belum bisa upgrade HP-nya ke lebih bagus lagi. Jadi ya jangan membuli, belilah sesuai kemampuan dan kebutuhan.